Pernah bertanya-tanya apakah kita sendirian di alam semesta? Keberadaan UFO mungkin bisa menjadi jawabannya. Benda terbang tak dikenal, atau lebih dikenal dengan UFO, telah lama menjadi sumber daya tarik dan misteri. Mereka telah memicu perdebatan yang tak terhitung jumlahnya, memicu imajinasi dan mengilhami banyak teori. Apakah itu kendaraan antar bintang dari galaksi jauh, atau hanya isapan jempol dari imajinasi kolektif kita? Sifat mereka yang sulit dipahami hanya menambah intrik. Penampakan seringkali hanya sekilas, deskripsinya sangat bervariasi, dan bukti konkret selalu sulit dijangkau. Namun banyaknya laporan pertemuan di seluruh dunia dan sepanjang sejarah sudah cukup untuk membuat pengamat yang paling skeptis sekalipun berhenti sejenak untuk berpikir. Teka-teki UFO terus memikat kita, menggoda batas-batas pemahaman kita dan menantang persepsi kita tentang realitas. Jadi, apakah kita sendirian? Atau ada sesuatu yang lebih di luar sana? Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap kronologi penampakan UFO dari yang paling awal hingga yang terbaru. Perjalanan kita dimulai pada zaman kuno, di mana penampakan UFO pertama kali tercatat. Jauh sebelum istilah UFO atau makhluk luar angkasa diciptakan, nenek moyang kita telah mendokumentasikan pengalaman yang, jika dilihat melalui kacamata abad ke-21, tampak sangat sugestif. Pertemuan dengan makhluk yang bukan dari dunia ini. Perhatikan kekayaan karya seni kuno, mulai dari lukisan gua hingga lukisan dinding yang menggambarkan sosok dan benda aneh di langit. Beberapa di antaranya menggambarkan makhluk humanoid, seringkali lebih besar dari manusia di sekitarnya, dengan tengkorak memanjang atau tubuh berbentuk aneh. Yang lain menunjukkan objek berbentuk cakram yang tidak biasa melayang di langit, memancarkan sinar cahaya atau dikelilingi lingkaran cahaya api. Gambar-gambar ini tersebar di seluruh dunia dan mencakup berbagai budaya dan era, telah memicu teori pertemuan alien kuno. Salah satu contoh yang paling menarik adalah fenomena langit tahun 1561 di Nuremberg. Menurut catatan sejarah, penduduk kota di Jerman ini terbangun karena pemandangan udara pagi itu. Mereka melihat apa yang mereka gambarkan sebagai armada berupa benda-benda berbentuk silinder yang aneh sedang terlibat dalam pertempuran di langit. Benda-benda tersebut kemudian dikabarkan lenyap di telan kepulan asap, menyisakan benda berwarna hitam mirip tombak yang perlahan turun dan menghilang. Peristiwa ini, yang didokumentasikan dalam artikel berita lengkap dengan ukiran kayu, telah ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai kemungkinan pertemuan dengan makhluk luar angkasa. Dan ada juga teks-teks kuno yang tak terhitung jumlahnya yang merujuk pada manusia langit atau makhluk bintang, deskripsi yang sejalan dengan laporan modern tentang pertemuan dengan alien. Bangsa Sumeria, misalnya, berbicara tentang Anunnaki, makhluk yang turun dari langit ke bumi. Suku Hopi di Amerika Utara juga mempunyai legenda tentang orang bintang yang mengunjungi mereka di masa lalu. Catatan kuno ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hal ini membuka kotak Pandora berisi berbagai kemungkinan yang menantang pemahaman kita tentang sejarah dan tempat kita di alam semesta. Tapi satu hal yang pasti, ketertarikan kita terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi sudah setua peradaban itu sendiri. Maju ke abad ke-20, periode yang menandai munculnya era UFO modern. Saat itu tahun 1947. Sebuah kota kecil di New Mexico, Roswell, menjadi epicentrum salah satu insiden UFO paling terkenal dalam sejarah. Seorang peternak menemukan puing-puing yang tidak dapat dijelaskan di padang rumput dombanya, memicu penyelidikan militer yang diakhiri dengan pengumuman, sebuah piringan terbang telah ditemukan. Namun, ceritanya dengan cepat berubah. Pihak militer kini mengklaim bahwa itu hanyalah balon cuaca, namun ketertarikan masyarakat terhadap UFO tersulut dan nyala apinya masih menyala terang hingga saat ini. Insiden Roswell menandai dimulainya era peningkatan penampakan benda terbang tak dikenal, khususnya selama Perang Dingin. Langit menjadi teater ketegangan dan misteri. Orang-orang memandang ke atas, tidak hanya karena takut akan pemusnahan nuklir, namun juga karena penasaran akan apa lagi yang mungkin ada di luar sana, di antara bintang-bintang. Menanggapi minat publik yang semakin besar ini, Angkatan Udara Amerika Serikat meluncurkan Project Blue Book pada tahun 1952. Misinya, menganalisis data terkait UFO secara ilmiah dan menentukan apakah penampakan ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Selama 17 tahun,
Proyek ini menyelidiki lebih dari 12.000 laporan penampakan UFO. Meskipun sebagian besar kasus dibantah sebagai salah penafsiran terhadap fenomena alam atau pesawat konvensional, sebagian kecil kasus masih belum dapat dijelaskan, sehingga semakin menambah api spekulasi dan intrik publik. Keterlibatan pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga terus menyelidiki fenomena ini secara tertutup. Tabir kerahasiaan hanya meningkatkan kecurigaan dan ketertarikan publik. Pertanyaannya tetap ada. Apakah kita sendirian di alam semesta? Era modern membawa UFO ke perhatian publik, memicu rasa ingin tahu dan ketakutan. Saat kita melanjutkan perjalanan menuju hal yang tidak kita ketahui, kita bergulat dengan kemungkinan yang menggiurkan dan menakutkan bahwa kita mungkin bukan satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta. Ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dan hal-hal di dunia lain merupakan bukti keingintahuan manusia yang abadi. Rasa ingin tahu yang mendorong kita untuk mencari jawaban, bahkan ketika jawaban-jawaban itu tampak di luar jangkauan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, tabir kerahasiaan seputar UFO mulai terbuka. Kita telah memasuki era transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pemerintah di seluruh dunia mulai membuka file rahasia mereka mengenai benda terbang tak dikenal. Mari kita mulai dengan deklasifikasi dokumen pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, ribuan halaman materi yang sebelumnya dirahasiakan telah dipublikasikan. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran menarik mengenai kedalaman dan keseriusan pemerintah dalam menyelidiki penampakan dan pertemuan UFO. Salah satu pengungkapan paling menarik yang didapat dari deklasifikasi ini adalah keberadaan program UFO Pentagon. Secara resmi dikenal sebagai Program Identifikasi Ancaman Dirgantara Tingkat Lanjut. Inisiatif ini bertugas menyelidiki laporan fenomena udara yang tidak teridentifikasi. Program tersebut yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi selama lebih dari 1 dekade. Akhirnya diakui oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2017. Namun mungkin pengungkapan yang paling mengejutkan terjadi pada tahun 2020, ketika Angkatan Laut AS merilis serangkaian video yang menunjukkan fenomena udara yang tidak teridentifikasi. Video-video ini, yang diambil oleh pilot Angkatan Laut, menunjukkan objek bergerak dengan cara yang bertentangan dengan pemahaman kita tentang aerodinamika. Peluncuran video-video ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap UFO, dari penolakan langsung menjadi pengakuan diam-diam. Dampak dari pengungkapan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama beberapa dekade, mereka yang melaporkan penampakan UFO seringkali dianggap sebagai ahli teori pinggiran atau pencari perhatian. Namun dengan deklasifikasi dokumen pemerintah dan dirilisnya video UFO Angkatan Laut, pembicaraan telah berubah. Tiba-tiba, bukan hanya para ahli teori konspirasi yang membicarakan UFO, itu adalah personel militer, pejabat pemerintah dan media arus utama. Era pengungkapan telah membawa tingkat legitimasi baru terhadap fenomena UFO. Apa yang dulunya diturunkan ke ranah fiksi ilmiah, kini menjadi topik diskusi dan investigasi serius. Dan ketika kita melangkah maju, orang hanya bisa bertanya-tanya rahasia apa lagi yang menunggu untuk diungkap. Ketika kita melihat ke masa depan, studi tentang UFO akan menjadi lebih menarik. Dengan kemajuan teknologi dan perluasan pengetahuan ilmiah, kita menyaksikan era baru eksplorasi dan penemuan. Namun, bukannya kapal layar atau pesawat ulang-alik, alat kami sekarang berupa observatorium, satelit, dan kecerdasan buatan. Upaya berkelanjutan untuk mempelajari UFO secara ilmiah bukan hanya merupakan bidang hobi para penghobi atau orang-orang eksentrik yang mengamati bintang. Terdapat para profesional yang serius dan berdedikasi di bidangnya, termasuk inisiatif swasta dan program pemerintah. Individu dan organisasi ini menggunakan teknologi mutakhir untuk berburu bukti kehidupan di luar bumi dan menyelidiki benda terbang tak dikenal. Ambil contoh, inisiatif swasta. Hal ini seringkali dipelopori oleh individu-individu yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang belum diketahui, didukung oleh tim ilmuwan dan peneliti. Mereka menggunakan segalanya, mulai dari teleskop berkekuatan Gi hingga algoritma pembelajaran mesin, untuk menjelajahi langit, untuk mencari tanda-tanda hal yang tidak dapat dijelaskan. Pekerjaan mereka mengarah pada peningkatan jumlah penampakan dan perjumpaan UFO, yang masing-masing berpotensi menjadi bagian dari teka-teki. Lalu, ada program pemerintah.
Meskipun sejarahnya penuh kerahasiaan dan penyangkalan, semakin banyak negara yang mulai menganggap serius penelitian UFO. Mereka mendedikasikan sumber daya, personel, dan bahkan meluncurkan penyelidikan resmi terhadap fenomena tersebut. Pergeseran sikap ini bukan sekadar pengakuan atas semakin banyaknya bukti yang ada, namun juga pengakuan atas implikasi potensial terhadap pemahaman kita tentang fisika dan alam semesta. Studi tentang UFO dapat membawa pada terobosan dalam teknologi propulsi, medan gaya, dan pembangkitan energi. Ini bisa mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Hal ini berpotensi menjawab salah satu pertanyaan paling mendalam tentang keberadaan manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Ini adalah masa depan penelitian UFO. Ini adalah masa depan penemuan dan eksplorasi, pertanyaan dan pemahaman. Ini adalah jalan yang membawa kita tidak hanya melampaui planet kita, namun juga melampaui pemahaman kita saat ini tentang realitas. UFO telah menjadi bagian dari sejarah kita dan terus membingungkan kita saat ini. Dari kisah-kisah peradaban kuno yang tidak dapat dijelaskan, melalui lonjakan penampakan di era modern, hingga zaman pengungkapan yang menggiurkan, misteri ini tetap sulit dipahami. Kita telah melakukan perjalanan melintasi waktu, menyaksikan permadani rumit perjumpaan manusia dengan benda terbang tak dikenal ini. Kita telah melihat bagaimana nenek moyang kita mengukir pengalaman mereka pada batu, dan bagaimana penampakan baru-baru ini memicu pencarian jawaban secara global. Era keterbukaan informasi telah menjadi titik balik, menghancurkan rahasia yang telah lama tersimpan, dan mendorong penelitian lebih lanjut. Kini, ketika kita berada di ambang era baru, masa depan penelitian UFO mempunyai potensi yang sangat besar. Teka-teki UFO tidak berakhir di sini. Sebaliknya, hal ini mengundang kita ke dalam dunia yang penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sebuah dunia di mana hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui bertemu. Saat kita memandangi bintang-bintang, kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta?